Assalamualaikum guys, baik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, kita kedatangan project car baru lagi. Kita taruh di project car 72. Ini adalah Toyota Vios tipe G Matic 2010. Ini unitnya masih standaran, cakep dan antik ya kan. Jadi datang ke sini dia mau perbaikan tipis-tipis. Yang pertama ngecek di bagian radiator. Kata pemilik mobil sih kemarin ini kompresinya bocor guys, jadi ada gelembung di radiator. Kalau kita buka tutup radiator itu keluar gelembung katanya gitu. Nanti kita cek. Terus ada penggantian sensor ABS, terus ngebenerin setir, jadi klaksonnya kadang hidup kadang enggak. Kemudian setirnya pengen dibikin enteng, katanya ini terlalu berat. Jadi nanti kita cek dulu untuk kondisi raksirnya bisa dibikin enteng apa enggak. Nah ini kemarin udah kita cek tipis-tipis ya kan. Nah ini bumper juga kemarin udah coba kita buka, ternyata nggak disekrup dan masih bisa dicopot bumpernya, aman ya kan. Terus untuk bagian setir ini kemarin juga udah kita cek, yang kena ternyata di bagian kabel spiralnya guys. Ya ini sebenarnya penyakit yang paling gampang banget didiagnosa ya kan. Jadi kalau setir klaksonnya hidup mati gitu kan, kemungkinan dari kabel spiral. Nih ini udah kita cek ya kan. Nanti kita ganti kabel spiralnya pakai kabel spiral yang baru gitu. Terus ini juga setir, kalau nggak salah kemarin minta di retrim deh, diganti pakai bahan yang warnanya sama kayak gini. Cuman nggak tahu deh kita dapat apa enggak bahan yang warna seperti ini. Ini buat Vios G 2010 bahan ininya ini guys, warna apa ya, bukan warna krem dia, kayak warna abu tua. Cuman kalau kita beli bahan warna abu tua nggak masuk, agak susah ya kan nyari bahannya. Tapi nanti kita coba deh cari bahan yang sesuai dengan warna setir aslinya gitu. Nah terus nih untuk di bagian mesin, nah support shock ini kan diganti pakai punya Honda Jazz nih, Honda Jazz Mobilio Brio sama kayak begini. Jadi nanti kita coba dulu ganti pakai punya Vios ya kan. Pemilik mobil kemarin udah beli, tapi nanti kita coba cek dulu masuk apa enggak ya kan, bagus apa enggak. Kalau punya Vios mah ya pasti masuk sih sebenarnya. Terus untuk di bagian mesin lain-lain ini kabelnya berantakan cuy. Jadi nanti ini nih kabel-kabel merah kan dia kabel grounding. Jadi kata pemilik mobil kemarin setelah pasang kabel grounding nggak ngaruh apa-apa. Jadi minta untuk dicopot aja gitu. Lagian mobil tahun muda dikasih kabel grounding ya kurang fungsi lah ya kan, kurang berguna buat apa juga. Nah terus ini di bagian headlamp, jadi di catatan itu ngeluh kalau headlampnya nggak terang, padahal ini bohlamnya udah diganti pakai bohlam yang harganya kurang lebih 1 jutaan guys gitu. Jadi setelah saya cek bohlam ini kan bawaannya Vios HID ya, dia punya mangkok tuh yang jenong itu. Nah bohlam barunya itu ketutup sama mangkoknya ya kan. Nah sebenarnya bisa diakalin dengan cara dibuka mangkoknya. Jadi ngebuka mangkok ini harus ngebuka mika gitu. Tapi resikonya setelah mika dibuka pasti ngembun. Nah ini juga sama, mikanya ini pernah diservis katanya gitu, jadi ngembun ya kan. Jadi nggak tahu deh, nanti untuk hasil akhirnya kita diskusi lagi sama pemilik mobil, apakah tetap mau dibuka mangkok terus mikanya di coating atau mau di downgrade aja lampunya sekalian. Oke. Jadi nanti untuk bohlamnya kita pindah ke fog lamp supaya bohlam yang harganya 1 jutaan ini nggak mubazir, tetap kepake gitu. Paling nanti tinggal ngerubah soket sama dudukan aja gitu guys. Untuk relay klakson juga nanti bakal kita copot aja ya kan, karena buat apa dipasangin relay lagi, karena Vios ini udah punya relay klakson dan output dari relay ini masih kuat ngangkat klakson keong yang 12 volt ya kan. Nanti kita cek. Nah jadi nih radiatornya itu keluar gelembung guys. Tapi ini kemarin perjalanan dari Bandung ke sini saya cek radiatornya nih masih penuh, nggak ada berkurang ya kan, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi nanti kita cek dulu untuk mastiin apakah kompresinya bocor atau enggak, dan ini perlu turun mesin setengah atau enggak ya kan. Karena ya kalau mobil sehat diturun mesin setengah itu buat apa ya kan, kita nyari masalah namanya. Mobil sehat, mesin sehat diturunin biasanya nanti setelah terpasang ada aja masalah baru ya kan.
Jadi mending nanti kita cek dulu. Kalau misalnya mesinnya sehat, nggak ada kebocoran kompresi, ya nggak bakalan kita turunin setengah. Tapi kalau misalnya bermasalah, ya nanti kita konfirmasi dulu. Kayaknya sih pemilik mobil udah siap untuk turun mesin setengah ini. Cuman ya nanti kita cek dulu lah. Kita cek dulu supaya nggak salah nggak salah eksekusi gitu kan. Soalnya kan turun mesin setengah itu biaya untuk jasanya aja lumayan mahal gitu. Oke. Nah, ciri-ciri kompresinya bocor, pertama mobil di starter biasanya dari sini muncrat air. Ini nggak muncrat guys, normal. Nah, nanti kita bakal tunggu sampai kondisi coolernya panas. Nanti kita taruhin botol aku aja, biar nanti airnya kan naik ke atas. Nanti kelihatan ada gelembung apa enggak. Nah, ya kan, kita taruh gini aja. Jadi untuk kebocoran kompresi ini gelembungnya itu konstan dari pertama mobil dihidupin sampai panas, ya kan, ditunggu sejam atau sejam lebih sampai kita matiin, itu gelembungnya terus muncul, nggak berhenti. Nah, ini kelihatannya normal nih guys, tuh gelembung-gelembung gede kayak gini tuh normal sebenarnya. Cuma nanti kita cek dulu lah, ya kan, kita tunggu sampai temperaturnya di 90 derajatan lah, baru nanti kelihatan. Nih, ini segini mah normal sih, kalau menurut saya normal ya. Gimana, nanti kita cek dulu deh, biar buat mastiin aja. Gelembungnya juga ya ini mah normal, segini mah harusnya normal ya. Tuh. Jadi mobil ini juga masih terpasang termostat. Jadi kalau termostatnya udah dicopot, biasanya air di bibir tutup radiatornya langsung muter gitu. Jadi pokoknya nanti kita tunggu aja deh sampai suhu mesinnya di 90 derajatan, sampai kipas muter gitu. Oke. Nah, oke guys, ini kurang lebih udah sekitar 20 menit air radiator udah mulai naik. Tuh, gelembungnya tuh normal. Jadi gelembung jarang-jarang kayak gini tuh sama kayak kita masak air di panci. Masih ada gelembung kan kalau air mendidih. Nih. Tuh, ada muncul hilang, ya kan? Jadi ini mah normal, segini mah normal. Kalau yang kompresinya bocor itu terus-terusan gelembungnya itu kecil terus, ya kan? Kalau ini normal. Tuh. Tuh. Kadang ada, kadang hilang. Kadang hilang. Segini masih, saya rasa masih normal. Gitu. Keluhannya kemarin di air di tangki reservoir itu habis. Ya kan, jadi kalau air di tangki reservoir habis, kemungkinan bisa kerusakan itu dari tutup radiatornya guys, karena part yang bisa ngalirin air dari tangki ke mesin, tangki reservoir ke mesin ya cuma satu, tutup radiator doang, karena nggak ada lagi part lain. Nih, pokoknya kita tunggu sampai kipas muter dan termostat terbuka. Nah, oke guys, ini kipasnya tadi udah muter. Tuh, normal, udah fix normal ini, ya kan? Ini suhu mobil udah di 90 derajat lah kurang lebih. Nanti kita coba lihat di scanner ya. Nah, seperti ini. Jadi kemungkinan sih ini dari pipa bypass, kalau nggak dari tutup radiator, karena kelihatannya ini pernah ganti. Soalnya pipa bypass sama tutup radiator masih bersih, ya kan? Tutup radiatornya juga udah diganti pakai KW gitu. Nih normal guys, tuh nggak ada keluar gelembung. Kalau yang di pinggir-pinggir mah normal, ya kan? Karena gelembungnya itu kadang ada, kadang enggak, karena kan
Kalau air udah panas udah pasti keluar gelembung, meletup-meletup gitu kan, mendidih artinya itu. Nih normal. Jadi udah fix mobil ini nggak usah turun mesin setengah karena kondisinya masih bagus. Paling nanti saya konfirmasi dulu ke pemilik mobil, saya tanyain ini pipa bypass pernah ganti apa enggak, tutup radiator pernah ganti apa enggak. Kalau misalnya pernah ganti, ya mungkin kita ganti dari tutup radiator sama pipa bypassnya aja, ya kan, karena ya dicurigain dari dua part itu kalau sampai air di tangki reservoir habis atau kosong banget gitu guys. Oke, nih masih anteng, nggak ada gelembung ya kan. Nah ini kita lihat dulu informasi dari scanner. Ini untuk coolant di 94 derajat dan tadi kipasnya udah nyala, berarti menandakan sistem pendinginan di mobil ini masih normal. Vios kan kipas hidup di 90 derajat lah, 94, 95, 96 hidup. Nanti setelah hidup kipas turun lagi 94, 92, 31 sampai 80 gitu. Nanti panas lagi, kipasnya hidup lagi. Dan tuh gelembungnya mah hilang guys. Karena tadi termostatnya udah nyala, ya kan, udah kebuka. Jadi coolant yang panas di dalam mesin udah gantian sama coolant dingin yang ada di radiator, udah muter. Oke. Dan udah fix mobil ini, mesinnya nggak usah turun setengah karena ya sistem pendinginnya masih normal dan nggak ada kebocoran kompresi. Oke, mantap.